Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian yang lagi denger ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya kenalin, nama aku Rizka Ragila Fitriana. Aku adalah mahasiswa IAIN Metro dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini aku mau berbagi ilmu ke kalian semua tentang sebuah perceraian. Mungkin perceraian adalah satu hal yang tabu untuk dibicarakan. Tapi daripada menjadikan topik ini menjadi satu hal yang tabu untuk dibicarakan, aku akan jadikan topik ini menjadi satu hal edukasi untuk teman-teman semua dan tentunya untuk aku juga. Umur aku masih 19 tahun dan jujur menurut aku masih sangat muda untuk berbicara tentang perceraian. Tapi kembali lagi, aku jadikan topik ini menjadi bahan edukasi untuk kita semua. Dan tentunya di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama seseorang yang sudah pernah mengalami sebuah perceraian. Tapi maaf, karena alasan pribadi, aku nggak bisa kenalin ke kalian. Aku panggil dia Bunda. Halo Bunda, apa kabar? Kabar baik. Kesibukannya sekarang apa nih? Sekarang kesibukannya di rumah aja, ngurus suami sama anak-anak. Sekarang kayaknya lebih bahagia ya setelah permasalahan 2 tahun lalu. Alhamdulillah, karena kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Pastinya yang gak pernah kita lepas, doa dan usaha itu membuahkan hasil. Sampai hari ini bisa ngelewatin semuanya setelah 2 tahun melalui masa-masa sulit sendiri. Mau sebelumnya aku di sini mau ngajak Bunda buat cerita tentang kegagalan dalam berumah tangga yang pernah Bunda alami. Boleh berbagi cerita masalah, sebenarnya ini masalah yang tabu ya, tapi untuk pendidikan dan agar tidak terjadi perceraian atau permasalahan dalam rumah tangga untuk pernikahan-pernikahan muda yang akan datang nantinya. Saya di sini bersedia berbagi cerita. Bunda dulu menikah di umur berapa ya? Bunda menikah di umur 21, suami juga 21. Setelah menikah itu tinggal sama orang tua, mertua, atau mandiri? Karena kami masih sama-sama kuliah, jadi waktu itu masih tinggal sama mertua. Terus sempat nunda gak sih punya anak? Sempet, Bunda ikut program keluarga berencana selama 1 tahun. Akhirnya setelah menikah 2 tahun baru dapat momongan, dapat anak. Terus di umur Bunda yang sekarang, anaknya ada berapa? Bunda punya 2 anak. Sekarang anak-anak umur berapa? Anak yang pertama umur 13 tahun, anak yang kedua umur 8 tahun. Usia pernikahan Bunda udah berapa lama dari pernikahan sampai masa bercerai itu? Bunda udah 14 tahun berumah tangga. Kan kalau dilihat dari ceritanya udah kayak bahagia karena punya anak sepasang cowok sama cewek. Kenapa sampai bisa memutuskan untuk bercerai? Faktor apa sih yang ngedorong Bunda untuk berpisah dengan mantan suami? Sebenarnya kami pasangan yang sangat serasi ya, di kehidupan teman-teman seangkatan kami, selevel kami adalah pasangan yang terbilang bahagia. Saat itu bahagia sekali, bahkan sampai punya 2 orang anak ya. Bunda juga gak pernah nyangka bakal ada perceraian sampai seperti ini terjadinya. Permasalahannya bukan faktor ekonomi atau kekerasan dalam rumah tangga, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya karena suami Bunda gak setia. Suami Bunda beberapa kali nyeleweng, berselingkuh seperti itu. Makanya Bunda memutuskan setelah kesekian kalinya, kejujuran itu kan penting dalam rumah tangga, ya kan? Karena suami tidak jujur dan selalu seperti itu diulang lagi kesalahan yang sama. Akhirnya Bunda memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.
dan memilih hidup bersama anak-anak. Gimana Bunda bisa melalui masa-masa sulit itu? Karena perceraian itu kan bukan hal yang biasa. Gak semua orang bisa melewati masa-masa itu dengan sendiri gitu. Benar sekali, perceraian itu dampaknya sangat-sangat negatif ya, terutama untuk anak-anak, bisa menimbulkan trauma. Nah dari situ setelah bercerai pun komunikasi Bunda sama mantan suami tetap baik demi anak-anak ya, karena anak-anak waktu itu masih ada sama suami, ikut sama suami. Jadi hubungan tetap baik, silaturahmi tetap baik, karena keputusan ini Bunda ambil secara baik-baik ya, dengan pemikiran sangat matang, agar tidak ada salah satu yang terluka, tidak ada salah satu yang tersakiti, terutama semuanya demi untuk anak-anak. Oh ya, tadi kan Bunda bilang posisi anak-anak saat itu sama suami, sama ayahnya. Kenapa Bunda nggak minta hak asuh anak buat Bunda? Ya, saat itu kan perceraian tidak langsung mendapatkan akta cerai, kita harus melalui proses dulu kan, sidang dulu, mengajukan perceraian dulu. Nah dalam proses itu anak-anak kan masih sekolah, jadi sekolah gak bisa segampang itu untuk pindah ikut Bunda. Jadi anak-anak masih sama ayahnya, Bunda pulang ke rumah orang tua. Nah dalam waktu yang sangat cepat Bunda memutuskan untuk kerja ya, mencari pekerjaan, karena setelah menjadi single parent Bunda tuh gak ada pekerjaan, gak ada penghasilan, karena segala sesuatu kita membutuhkan biaya ya. Akhirnya Bunda memutuskan mencari pekerjaan ke luar negeri. Nah di situ Bunda pergi ke luar negeri. Lalu bagaimana kelanjutan proses perceraian Bunda, sedangkan saat itu Bunda memutuskan untuk pergi ke luar negeri? Ketika Bunda pergi ke luar negeri masih menggunakan izin suami ya, karena satu syarat untuk bekerja ke luar negeri itu menggunakan izin suami. Nah ketika Bunda di luar negeri beberapa waktu, hampir 1 tahun, suami ternyata sudah menikah lagi. Nah di situ tidak ada sidang proses perceraian pengadilan itu terlewatkan. Jadi Bunda nggak bisa hadir ketika dapat panggilan sidang. Bunda nggak bisa hadir karena posisi Bunda ada di luar negeri ya. Jadi proses pengadilan itu yang mengurus akta cerainya mantan suami. Jadi Bunda resmi bercerai itu di tahun berapa? Bunda resmi bercerai itu di tahun 2019. Lalu pada saat itu hak asuh anak jatuh ke tangan siapa? Sedangkan Bunda kan berada di luar negeri. Masalah hak asuh anak itu kami tidak mengurus. Di dalam sidang perceraian kami tidak mengajukan harta gono gini sama hak asuh anak, itu tidak kami ajukan di sana, karena masalah hak asuh anak itu kami secara kekeluargaan. Terserah anak-anak mau ikut ayah atau ikut bundanya sama aja. Jadi kita tidak memaksakan anak-anak harus ikut ayah atau harus ikut bundanya. Oke, tadi kan Bunda bilang mantan suami sudah menikah lagi. Terus sekarang Bunda apakah sudah menikah lagi atau masih menjadi single parents? Alhamdulillah Bunda sudah menikah lagi. Alasan apa yang membuat Bunda itu berani mengambil keputusan untuk memulai rumah tangga yang baru, sedangkan Bunda pernah mengalami kegagalan dalam berumah tangga? Kegagalan itu tergantung individu ya, tergantung manusia masing-masing. Itu dianggap sebagai cobaan, ujian, atau apapun. Kalau Bunda menganggap itu semua adalah ujian dari Tuhan, dari Allah ya, makanya Bunda sekarang gak ada rasa trauma atau terpukul atau takut untuk memulai kehidupan yang baru lagi. Bunda gak seperti itu. Bunda tetap mengambil keputusan yang lebih baik, yang lebih bijak, karena anak-anak kan memerlukan Bunda sebagai ibunya untuk mendidik mereka, dan mereka juga butuh sosok ayah ya.
Sebenarnya itu di negara kita udah ada undang-undang yang melindungi kasus perselingkuhan. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan laki-laki yang beristri berbuat zina, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya dan perempuan yang bersuami berbuat zina. Jadi sebenarnya buat kalian korban perselingkuhan udah bisa speak up karena di negara kita sendiri itu udah ditetapkan undang-undangnya. Jangan pernah takut untuk membela kebenaran dan hak kalian. Setelah kita dengar cerita dari Bunda, itu sebenarnya kisah yang sangat menginspirasi kita semua ya. Oh ya, buat Bunda ada pesan gak sih buat mereka semua yang lagi denger ini yang sudah menikah atau yang akan menikah? Terima kasih kalau kehidupan saya, sekelumit kisah kehidupan saya sudah menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Sebagai pasangan suami istri kita harus saling jujur dalam permasalahan apapun itu, sekecil apapun itu, kita terhadap pasangan harus saling jujur karena itu kunci, fondasi utama sebuah pernikahan. Itu aja, agar tercipta kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda udah ngeluangin waktunya buat berbagi cerita sama aku dan sama mereka semua yang lagi dengar ini. Terima kasih kembali, semoga menginspirasi untuk pasangan-pasangan yang telah menikah dan berumah tangga. Terima kasih semuanya yang udah luangin waktu untuk dengar podcast ini. Jujur ini adalah podcast pertama aku dan aku sangat-sangat excited untuk buat tugas ini. Karena menurut aku ini adalah tugas mata kuliah yang bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa. Semoga kalian semua bisa ambil pesan positif di dalam podcast ini. Sekali lagi, gak ada kegagalan yang buruk. Tuhan itu gak mungkin kasih cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Buat kalian yang sudah menikah, dijaga rumah tangganya, saling kasih kehangatan untuk pasangan. Dan buat kalian yang akan menikah, jangan terburu-buru, pikirin semua hal dengan matang, jangan sampai menyesal setelah menikah. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.